Halo anak-anak semuanya, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak semuanya. Bapak tahu mungkin kalian sudah mulai bosan terus-terusan berada di rumah, tetapi mau bagaimanapun juga Bapak tetap harus menghimbau supaya kalian tetap berada di rumah, menghindari untuk keluar rumah dulu, menghindari untuk bermain berkerumun di luar dulu. Karena apa? Karena kalian tahu sendiri, virus corona ini semakin banyak sekali mengenai anak-anak. Oleh karena itu, tetap jaga diri kalian untuk tetap sehat dan jaga keluarga kalian untuk tetap sehat. Oke anak-anak, Bapak berpikir kalian juga sudah pasti untuk siap untuk belajar hari ini, maka sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mari dengan sikap yang baik kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kembali dalam ruang pendidikan agama Kristen jarak jauh. Pada pertemuan yang kedua ini Tuhan, tetap kami memohon, Tuhan tolonglah kami untuk mengerti pelajaran-pelajaran kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak semuanya, kalau pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak juga sudah memberikan kalian penugasan untuk kalian semakin mengerti mengapa manusia jatuh. Anak-anak, mengulas sedikit tentang pelajaran kita pada minggu lalu, manusia jatuh ke dalam dosa karena keinginan mereka ingin menyamai Allah, membuat mereka tidak taat kepada perintah Allah, di mana Allah melarang mereka untuk memakan satu pohon dari antara ribuan pohon lainnya yang mereka boleh makan buahnya. Allah hanya melarang satu pohon. Tetapi pada akhirnya mereka harus terpikat oleh rayuan iblis yang berupa ular untuk memakan buah pohon pengetahuan baik dan buruk yang dilarang oleh Allah untuk manusia makan. Anak-anak semuanya, Bapak sudah menjabarkan, menjelaskan sebagaimana cerita tentang pertama-tama manusia jatuh ke dalam dosa dan apa hukuman daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan hari ini anak-anak kita akan belajar tentang yang namanya dampak dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah menghukum mereka, Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan juga Allah menghukum mereka untuk keluar dari taman itu, dan kehidupan mereka di hadapan Allah adalah mati secara rohani. Karena perbuatan dosa itu telah memutus hubungan Allah dengan manusia secara roh. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, ada juga hukuman dosa yang dikenakan kepada manusia, seperti bahwa seorang laki-laki akan dengan bersusah payah untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Seorang perempuan akan dengan sakit sekali ketika dia akan bersalin atau melahirkan seorang anak. Tetapi anak-anak, lebih jauh kita akan belajar hari ini tentang apa sih dampak-dampak dosa itu juga. Nah, kita akan melihat dampak dosa. Pada pelajaran yang kedua tentang dampak dosa dari Kejadian pasal yang keempat, nanti Bapak akan menjelaskan apa sih yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden, maka apa saja yang terjadi akibat daripada mereka berbuat dosa itu. Yang sebelumnya mereka hidup damai, hidup tenang, hidup di dalam karunia Allah, kasih karunia Allah, maka
Apa yang terjadi setelah mereka kehilangan semuanya? Nanti kita menurut kamu, apakah dosa itu? Bapak sudah menjelaskan kemarin bahwa dosa ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Ketika yang dilakukannya itu menyimpang dari perintah Allah. Yang kedua, samakah dosa dengan kesalahan? Jelaskanlah jawabanmu. Ini Bapak terangkan aja sedikit. Dosa itu berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan. Sudah, dosa itu ya sesuatu yang kita lakukan di mana itu melanggar perintah Allah. Sudah, melanggar perintah Allah dan tidak disukai oleh Allah. Sementara kesalahan, nanti Bapak akan jelaskan lebih jauh, memang sepertinya kesalahan itu bisa jadi itu sebagaimana dosa terjadi. Tetapi kesalahan tidak semuanya sama dengan dosa. Sudah? Nanti kita akan mengerti apa perbedaan dosa, apa perbedaan sebuah kesalahan. Ada sebuah cerita Alkitab anak-anak yang patut untuk kita ketahui supaya kita semakin mengerti tentang materi pembelajaran kita hari ini. Bapak akan kan pada suatu saat Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Anak pertama adalah seorang laki-laki, mereka menamainya Kain. Anak berikutnya juga seorang laki-laki, mereka menamainya Habel. Kain bertumbuh menjadi dewasa dan bekerja sebagai seorang petani. Ia berladang menghasilkan buah-buahan dan sayur mayur, sementara itu Habel menjadi seorang gembala. Ia memelihara banyak sekali domba. Suatu hari, Kain dan Habel ada di ladang bersama-sama. Kain berkata dalam hati, "Hari ini aku akan membawa persembahan kepada Allah di atas mezbahku." Jadi Kain membawa hasil kebunnya. Ia meletakkannya di atas mezbah dan membakarnya bagi Allah. Habel juga sedang membawa persembahan kepada Allah. Habel membawa seekor anak domba peliharaannya dan mempersembahkan kepada Allah di mezbah. Tiba-tiba Kain menjadi marah karena Allah menerima persembahan daripada adiknya Kain, yaitu Habel. Persembahan Kain tidak berkenan bagi Allah. Lalu Kain mendengar suara Allah berfirman, "Kain, mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Kemudian anak-anak, Kain tidak peduli lagi dengan perkataan Allah itu. Saking dia marahnya kepada adiknya, dia sudah dalam keadaan tidak sadar lagi bahwa itu adalah adiknya. Ia mengajak si Habel ke padang rerumputan dan memukul Habel dengan keras sehingga Habel tersungkur lalu akhirnya meninggal. Dan tiba-tiba terdengarlah suara Allah berseru kepada Kain. "Kain, di mana adikmu Habel?" Kain tidak berani mengatakan apa yang telah dilakukannya. Jawabannya, "Apakah aku harus menjaga adikku?" Tetapi Allah mengetahui apa yang diperbuat Kain. Allah mengetahui segalanya. Allah berfirman kepada Kain, "Karena engkau telah melakukan dosa yang besar, ladangmu tidak akan pernah lagi memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana jauh dari rumah. Engkau harus mencari makananmu di sana-sini. Engkau akan menjadi pengembara." Lalu Kain ketakutan. Kata Kain, "Akan jadi apa aku ini jika aku pergi dan mengembara kemana-mana? Seseorang akan menemukanku lalu membunuhku." Tetapi Allah mengasihi Kain. Allah berfirman, "Aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu." Jadi Allah membuat suatu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya. Lalu Kain meninggalkan rumahnya. Anak-anak sekalian, dari pelajaran kita tentang dampak dosa, ketika mereka, Adam dan Hawa, orang tua Kain dan Habel, berada di dalam Taman Eden, yang ada adalah mereka di dalam anugerah kedamaian. Tidak ada pikiran untuk melakukan sesuatu yang tidak baik seperti memukul,
seperti berkata-kata kotor, seperti berbohong, itu tidak ada. Tetapi dampak daripada kejatuhan dosa itu sangat jelas terlihat. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan anak mereka Kain dan Habel. Kain seorang petani, Habel seorang gembala domba. Mereka mempersembahkan korban mereka kepada Allah, tetapi Allah menerima persembahan Habel. Mengapa Allah menerima persembahan Habel? Sudah, dari cerita Alkitab itu dikatakan, hendaklah hatimu bersih, dikatakan demikian kepada si Kain. Kemungkinan besar si Kain tidak membersihkan hatinya terlebih dahulu sebelum dia mengorbankan sudah hasil pertaniannya kepada Allah. Dia tidak membersihkan hatinya terlebih dahulu supaya ketika dia mau mengorbankan hasil pertaniannya kepada Allah. Sementara si Habel dengan hati yang bersih sudah mengorbankan yang dia miliki, yaitu seekor anak domba kepada Allah. Jadi anak-anak sekalian, persembahan siapakah yang diterima oleh Allah? Persembahan Habel. Karena apa? Karena Habel menyerahkan sebuah persembahan itu dengan hati yang bersih. Sudah, dia membersihkan hatinya dengan niat yang baik mempersembahkan kepada Allah. Sementara Kain tidak terlebih dahulu membersihkan hatinya sebelum dia berkorban. Jadi dalam sebuah cerita perjanjian lama, sebelum seseorang itu mengorbankan sesuatu kepada Allah, maka dia harus terlebih dahulu mengingat-ingat perbuatan yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan, meminta ampun terlebih dahulu kepada Allah, baru dia layak untuk mempersembahkan korban. Kemungkinan besar Kain tidak melakukannya. Yang kedua, berbicara tentang korban, maka Allah telah mengikat perjanjian korban dengan manusia itu melalui darah. Jadi korban yang berkenan di hadapan Allah adalah korban yang menumpahkan darah hewan, apa saja misalnya kambing, domba, terus juga sejenis yang lainnya. Sudah, ada burung juga yang bisa dikorbankan. Itulah suatu perjanjian. Jadi tidak mungkin sebenarnya si Kain tidak mengetahui itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia justru mempersembahkan hasil-hasil pertaniannya yang harusnya dia bisa membawakan kambing atau domba. Jadi oleh karena itu, karena Allah justru menerima ya persembahan daripada Habel, itu membuat dia marah. Yang pertama tadi Bapak katakan, dia kemungkinan belum membersihkan hatinya sehingga persembahannya itu tidak layak diterima oleh Allah. Yang kedua, kemungkinan karena dia tidak mempersembahkan hewan atau sesuatu yang mengandung darah. Sehingga kemungkinan tidak berkenan di hadapan Allah. Dan itu membuat dia marah. Kemarahannya dia itu tidak membuat dia sadar bahwa Habel itu adalah adiknya. Kemudian setelah dia membunuh adiknya, Habel, suara Allah datang dari sorga. Dia mengatakan, Kain, di mana adikmu? Ini suara seperti ini dan perkataan seperti ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Adam. Ketika mereka telah jatuh ke dalam dosa, mereka sangat ketakutan karena langkah kaki Allah berjalan di Taman Eden. Terus suara Allah menggelegar mengatakan, Adam, di manakah engkau? Mereka bersembunyi ketakutan karena mereka sudah sadar bahwa mereka telah melakukan dosa. Demikian juga yang terjadi kepada si Kain. Ketika dia mendengar suara Allah, dia sangat ketakutan. Dan dia berpikir Allah tidak mengetahui apa yang dia buat. Dia mengatakan, masa aku harus menjaga adikku kemana saja? Tetapi Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang engkau perbuat. Demikian juga waktu Allah mengatakan kepada Adam, Adam,
Adam, di manakah engkau? Tetapi Adam menjawab, dia dengan ketakutan, ya. Dia dengan ketakutan. Dia menjawab, perempuan yang engkau berikan itu kepadaku, memberikan buah itu untukku makan. Dia bukannya mengaku bahwa dia salah. Dia bukannya mengaku bahwa dia berdosa kepada Allah. Tapi dia berusaha untuk menutupi kesalahannya. Bukannya dia mengaku. Dan itu sangat tidak disukai oleh Allah. Tetapi apakah dengan demikian Allah menjadi tidak mengasihi Adam atau tidak mengasihi Kain? Kemudian Kain mengatakan, bagaimana nanti nasibku? Apa jadinya aku? Kalau aku bertemu dengan orang, pasti aku akan dibunuh apabila aku pergi mengembara. Tapi Allah masih mengasihinya dengan membuat perjanjian. Sudah tanda pada diri Kain bahwa siapapun yang bertemu dengan dia tidak akan pernah membunuhnya. Karena keyakinan itu, maka Kain pun berani meninggalkan rumah. Anak-anak sekalian, perlu dipahami dari apa yang kita pelajari hari ini, ya, dampak dosa. Ketika kita melakukan dosa, sebagai contoh berbohong, sebagai contoh berkelahi karena kesalahanmu, sebagai contoh mencuri, sebagai contoh apalagi mencontek, sebagai contoh melawan orang tua. Ketika kalian sudah melakukan itu, sudah, apakah kalian pernah sadar akan kelakuan kalian? Misalnya contoh, si A, misalnya si A, siapalah, misalnya namanya Aris. Aris sudah ketahuan dia berbohong, tapi dia akan terus-terus membela dirinya untuk mengatakan bahwa dia tidak bohong. Dia mencari alasan. Misalnya ketika si B, misalnya Bobby, misalnya, dia sudah ketahuan, ya, dia mencuri, tapi dia akan mencari alasan untuk membela dirinya, untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah mencuri. Itulah sifat daripada semua manusia. Baik kalian, baik Bapak bisa jadi, semua manusia akan seperti itu. Ketika dia melakukan kesalahan atau dosa, dia akan mencari-cari alasan supaya dia tidak disalahkan. Karena dia berpikir Allah tidak tahu. Bapak katakan, bisa jadi kamu seperti itu. Orang tua mengatakan, kamu mencuri uang mama ya? Enggak, Pak. Tadi aku kan pergi ke sana. Jam berapa hilang uangnya, Mak? Jam 6. Kan aku tadi di luar. Padahal kamu yang mengambil, misalnya. Terus orang tua percaya samamu. Tapi apakah dengan demikian Allah tidak melihatnya? Apakah dengan demikian Allah tidak melihat apa yang kamu lakukan? Jadi jangan pernah berpikir dengan kamu membela dirimu, menutupi kesalahanmu atau dosamu, oke lah, orang tua bisa kamu bohongin. Siapa saja bisa kamu bohongin manusia. Tetapi Allah tidak bisa kita bohongi. Karena dia maha hadir di segala tempat. Ketika engkau mau mencuri uang itu, Allah ada di sampingmu. Dia hadir di semua tempat, melihat semua tempat. Mampu melihat semua tempat. Jadi dampak dosa itu berkelanjutan. Dampak daripada dosa Adam dan Hawa itu berkelanjutan terus-menerus. Sehingga dalam bahasa teologi Kristen atau dalam bahasa agama Kristen itu dikatakan dosa turunan. Karena satu orang berdosa, maka semua orang menjadi berdosa. Karena Adam dan Hawa, nenek moyang kita melakukan dosa. Semua kita yang pernah terlahir ke dalam dunia, atau semua manusia yang terlahir ke dalam dunia, itu menjadi manusia berdosa. Dampak dosa dalam bagian C, pertanyaannya, apa yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habel? Bapak harus katakan, kita dalam mempersembahkan sesuatu kepada Allah harus dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, menyiapkan yang terbaik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Kain membunuh adiknya Habel?
Karena dia iri hati, karena dia cemburu. Sebagaimana waktu seekor ular menggoda, merayu si Hawa, dia mengatakan, engkau memakan buah pohon pengetahuan baik dan buruk itu, maka engkau akan sama dengan Allah. Seketika engkau akan sama dengan Allah. Apa yang terjadi? Kemungkinan ada Hawa ingin seperti Allah. Dia iri kepada Allah yang maha besar, maha kuasa. Dia ingin seperti Allah. Jadi mengapa Kain membunuh adiknya Habel? Yaitu karena iri hati. Jadi Bapak katakan, iri hati itu tidak baik. Kalau memang teman kita sudah teman kita misalnya mendapat juara 1, jangan iri. Maka kamu harus belajar lebih kencang. Kalau misalnya temanmu pandai bernyanyi, ya jangan iri. Kamu pasti punya bakat lain, di mana kamu mempunyai kelebihan daripada dia. Jangan iri. Apakah dampak dari dosa yang dibuat oleh Kain? Dampak dari dosa yang dibuat oleh Kain ialah akhirnya dia sendiri diusir dari kampungnya, pergi keluar mengembara. Sebagaimana Adam dan Hawa ketika mereka melakukan dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Sudah? Dan demikian juga Kain ketika dia melakukan dosa, dia diusir dari tempat kediamannya dan pergi mengembara kemanapun. Nomor 4, bersama dengan teman sekelasmu, perankanlah kisah Kain dan Habel dalam bentuk sebuah drama. Tentu ini tidak bisa kita lakukan ya, karena kita sedang berada di ruang kelas jarak jauh pendidikan agama Kristen. Nanti kalau sudah normal semua bisa kita perankan. Bagian D, kita lanjut anak-anak. Bagian D. Tahukah kamu apa itu dosa? Dosa adalah tindakan yang melanggar perintah atas firman Allah. Dosa hanya dapat diampuni oleh Allah sendiri. Karena Allah satu-satunya lah yang mampu untuk menghapuskan dan mengampuni dosa manusia. Iblis sekalipun tidak mampu menghapus dosa manusia. Justru mengajak manusia berdosa untuk menentang Allah. Mengapa manusia berbuat dosa? Tentu ada berbagai macam alasan. Ya. Dosa tidak terjadi dengan cara tiba-tiba, tapi awalnya tumbuh sebagai bibit-bibit kecil dalam hati kita, seperti keirian tadi. Misalnya iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh. Tentu keinginan-keinginan ini akan mendorong kita untuk berbuat dosa. Contoh iri hati ya. Ketika kamu iri kepada seorang temanmu karena dia punya uang, akhirnya kamu mencuri uangnya, akhirnya berbuat dosa. Misalnya ketika kamu dengki, sombongan ya, karena kesombonganmu ingin menunjukkan apa yang kamu punya, akhirnya kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu mau, akhirnya kamu mencuri. Itu juga tidak bisa. Jadi oleh karena itu, dosa itu dibuahi dari hal-hal kecil, sifat-sifat yang kecil, dendam, dengki, iri hati, ingin menang sendiri, ingin menguasai, atau tidak mau kalah, sudah ingin merasa diutamakan, ingin merasa dipandang orang hebat, sudah tidak mau berbagi dengan orang lain. Itu adalah hal-hal kecil yang akan membuahi dosa dalam diri kita. Orang yang membunuh akan mendapat hukuman yang pantas. Setiap orang yang berbuat dosa akan mendapat ganjarannya. Dalam Matius 5:21 ayat 22 mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Anak-anak, ayat Alkitab dalam Matius 5:22, 21-22 ini memperjelas kepada kita bahwa dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu dilarang untuk membunuh.
Hukum Taurat yang pertama ialah, "Akulah Tuhan Allahmu, tiada tiada Allah lain selain Aku." Yang kedua, "Jangan membuat bagimu patung menyerupai Aku atau menyerupai apapun ada di bawah langit dan di atas langit." Yang ketiga, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan." Yang keempat, "Ingat dan kuduskanlah hari Sabat." Yang kelima, "Hormatilah ayah dan ibumu." Sudah? Terus yang selanjutnya, jangan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini harta milik sesama. Kita sudah diatur supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Allah. Dosa itu bisa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Karena dosa itu akan terus-menerus semakin besar dan terbiasa semakin besar. Semakin terbiasa kita melakukan yang jahat, mulai dari yang kecil, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan semakin besar, dosa itu akan membuahi dosa. Dan selama-lama kita terbiasa berbuat dosa, bagi kita tidak akan lagi merasa salah kalau melakukan dosa. Itulah dampak daripada dosa. Dosa itu seperti kita kecanduan. Kalau pertama kita sukses mencuri, ya, maka kita akan berkeinginan mencuri lagi, mencuri yang lebih besar, mencuri yang lebih besar. Itu makanya jangan ada dalam hatimu memelihara keinginan berdosa. Selanjutnya, anak-anak, dampak yang lebih jelas, lebih jauh, ya, dari dosa ialah penghukuman yang kekal. Nah, firman Tuhan berkata, siapa yang berdosa akan dihukum. Dan hukuman Allah itu ialah maut. Maut itu adalah kematian kekal. Dan maut itu akan membakarmu senantiasa dalam neraka. Tetapi firman Tuhan juga berkata, siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia mendapat hidup yang kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan, memisahkan hubungan manusia dengan Allah, mematahkan hubungan manusia dengan Allah. Karena dosa itu menjadi pembatas antara Allah dengan manusia. Mengapa? Karena Allah tidak boleh, karena Allah itu tidak berdosa. Allah itu kudus. Sehingga manusia-manusia yang berada di dalam Allah itu harus hidup kudus. Jadi kalau manusia itu berbuat dosa, maka manusia itu akan terlempar dari Allah. Maka itu akan memutuskan hubungan mereka. Itu akan memutuskan hubungan kita dari Allah. Contoh ya anak-anak, Allah itu adalah Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Allah itu adalah Allah yang kudus, yang selalu melakukan hal yang baik. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada Kristus, maka ia harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Aku adalah kudus, maka siapapun yang tinggal di dalam aku harus hidup kudus. Artinya, menghindari perbuatan-perbuatan. Karena ketika kamu mengatakan aku percaya Kristus, tapi kamu berdosa, sengaja berdosa, berbohong, berkelahi, maka Allah tidak menyukainya. Maka seketika bisa jadi hubungan kita terputus dengan Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa, anak-anak, akhirnya hubungan mereka putus dengan Allah karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Jadi oleh karena itu, kisah tentang Kain dan Habel, di mana Kain membunuh adiknya, diceritakan dalam Kejadian 4:1-16 menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa. Kain membunuh Habel adiknya hanya karena amarah dan rasa iri kepada Habel. Apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti hati adiknya, namun membuat sedih orang tuanya, membuat sangat bertentangan dengan perintah perintah Allah. Dan dampak perbuatan Kain, akhirnya diri sendiri dihukum oleh Allah. Jadi anak-anak, jangan sesekali kamu memelihara perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena apa?
Karena dosa akan membuahi dosa. Kamu terbiasa nanti, kamu lama-lama tidak merasa bersalah lagi melakukan dosa. Dan tidak selamanya kamu melakukan dosa itu bisa mulus perjalanannya. Ibarat seorang pencuri, tidak mungkin seumur hidupnya dia akan mulus, tidak ketahuan mencuri. Pasti suatu saat akan ketangkap dan bisa jadi dia penjara atau dihukum. Siapa yang malu? Bisa jadi misalnya kalau dia orang tua yang ketahuan mencuri, anak-anaknya malu, keluarganya malu. Kalau kalian yang ketahuan mencuri, orang tua kalian malu, adik kalian malu, abang-abang kalian malu, keluarga kalian malu. Jadi bagaimana? Mau berbuat dosa? Oleh karena itu, Allah memandang dosa ini menjadi sesuatu yang serius. Ya. Contoh lain adalah pakaian yang putih bersih, sekali ternoda, sekuat apapun usaha kita untuk mencucinya, ia tidak dapat kembali pada keadaan seperti semula. Seperti itulah seseorang yang berbuat dosa. Seberapa keras pun usaha kita untuk membersihkan dosa kita, itu mustahil. Karena yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa menghapus dosa kita hanya Allah saja. Maka apa jalan keluarnya? Yaitu percaya kepada Allah. Siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh darah Yesus saja. Hanya Yesus anak Allah yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia dikatakan dia adalah terang, maka kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kemudian dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, eee, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, ya, kamu tidak akan bisa berusaha keras keluar daripada dosa. Hanya Yesus, percaya kepada Yesus, itulah yang akan menuntun kita untuk keluar daripada dosa itu. Oleh karena itu, anak-anak, Bapak meminta kalian pada tugas pertama untuk menjawab pertanyaan, apakah kamu pernah terdorong oleh rasa amarah, balas dendam, hal apa saja yang dapat kamu lakukan agar tidak mudah berbuat dosa atau terhindar dari dosa karena rasa amarah atau dendam? Di pertanyaan ini silakan dijawab 3 pertanyaan ini, sudah. Dijawab 3 pertanyaan ini, sudah, supaya bisa dipahami dengan baik. Terus ini tugas yang pertama, ya, tugas-tugas yang pertama. Terus tugas yang kedua, Bapak akan meminta kalian untuk mencari ayat-ayat Alkitab, mencari 10 ayat Alkitab yang ada tulisan tentang dosa. Bapak meminta kalian mencari 10 ayat Alkitab yang ada tulisan tentang dosa. Terus ayat-ayat itu ditulis dengan baik, dijawab 1 sampai 3, terus mencari ayat-ayat, sudah kelihatan ya. Nanti ketika ditonton juga di YouTube ini bisa di-skip sebentar, diberhentikan sebentar baru lihat pertanyaannya, dan juga ada di buku digitalnya bisa dibuka ya. Jadi setelah kalian menjawab 3 pertanyaan ini, kemudian cari 10 ayat Alkitab. Dari Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, apa saja, tuliskan ayatnya berapa, terus isinya apa, 10. Sudah? 10. Oke, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak akan rangkumkan. Ingat anak-anak, dosa itu berdampak besar bagi kehidupan manusia. Dosa itu merusak pikiran manusia, merusak hati manusia. Kalau pikiran kita itu sudah rusak, pikiran kita ini sudah lebih suka berbuat dosa, maka tangan kita akan tergerak melakukan dosa. Kaki kita akan tergerak untuk hal-hal yang berbuat dosa. Tangan kita yang harusnya memberi, membantu orang lain, akhirnya kita gunakan mukul orang. Sudah? Mulut kita yang harusnya kita gunakan untuk memuji, memuji Allah. Mulut kita yang harusnya kita gunakan dengan kata-kata lembut untuk membantu orang lain, mengajari orang lain. Akhirnya kita gunakan untuk kata-kata kotor. Sudah? Harusnya telinga kita ini adalah mendengar hal-hal yang baik, tapi kita menjadi lebih suka mendengar hal-hal yang jorok, hal-hal yang kotor.
Mata kita yang harusnya kita pergunakan untuk hal yang baik, melihat hal yang baik, bahkan membantu orang lain dengan mempergunakan mata kita. Tetapi akhirnya karena dosa dan kita makin terbiasa melakukan dosa, pikiran kita rusak, akhirnya mata kita pergunakan untuk hal-hal yang melihat hal-hal yang tidak baik. Kaki kita juga kita pergunakan untuk hal yang tidak baik. Oleh karena itu anak-anak, dosa-dosa itu harus segera kita bersihkan dan kita selesaikan. Dan apapun perbuatan yang bisa kita lakukan, itu tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa kita. Nah, yang bisa menghapuskannya hanyalah Allah saja. Sudah? Maka ia adalah dikatakan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi anak-anak, apapun yang kamu lakukan, perbuatan salah, apapun yang kamu lakukan, perbuatan dosa, maka segeralah mengaku dosa kepada Allah. Segeralah meminta ampun kepada Allah. Karena itulah yang bisa menyelesaikan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan bantu kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau, mempercayai firman-Mu bahkan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu hari ini. Kami boleh belajar, boleh mengerti bahwa dampak dosa itu sangat besar sekali bagi kehidupan kami. Kami sering sekali memelihara perbuatan-perbuatan dosa dari hal-hal yang kecil yang mengakibatkan itu semakin besar dan kami terbiasa melakukannya. Tapi hari ini Tuhan kami mau mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan ampunilah dosa kami supaya kami layak menjadi anak-anak Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.